Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to new channel. Perkenalkan, nama saya Sahal Sabili. Saya dari kelas 2P Manajemen SDM yang ber-NPM 12102020659. Di sini saya ingin menjelaskan atau menjabarkan materi tentang pembelajaran organisasi atau organisasi pembelajaran dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah manajemen inovatif yang diampu oleh dosen Bapak Sandi. Langsung saja tanpa berlama-lama untuk masuk ke video pembahasan. Pembelajaran organisasi. Yang pertama ada konsep organisasi pembelajaran, yaitu organisasi pembelajaran merupakan proses pengembangan performa karyawan dalam organisasi secara kontinu meningkatkan kapasitasnya untuk mengatasi setiap penambahan dan perubahan. Pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan pengetahuan yang dilanjutkan dengan aktualisasi. Pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki melalui dua hal. Yang pertama, ada proses mendapatkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana cara mendasari pengetahuan fisik untuk produksi tindakan. Yang kedua, proses mendapat pengetahuan untuk mengetahui mengapa demikian yang dihasilkan kemampuan untuk mengartikulasikan pemahaman konseptual dari pengalaman. Menurut Kim, tahun 1993. Teori pembelajaran dalam organisasi. Ada tiga. Yang pertama ada operant conditioning. Kondisilah yang membuat perilaku orang mau belajar secara sukarela untuk memperoleh imbalan atas prestasi atau kegagalan atas kesalahan yang diperbuatnya. Yang kedua ada classical conditioning. Ivan Pavlov, ahli psikologi Rusia, melakukan eksperimen dengan mengajarkan anjingnya untuk merespons suara lonceng. Dia menemukan suatu kesimpulan bahwa apabila kondisi tidak ada stimulus, maka tidak akan terdapat respon terhadap suatu objek yang menjadi fokus perhatian sebaliknya. Yang ketiga ada social learning theory. Robin menguraikan tentang social learning bahwa orang atau masyarakat akan melakukan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung tentang terjadinya masalah atau objek. Selanjutnya ada model pembelajaran masyarakat. Ada 5 yaitu yang pertama proses memperhatikan atau attention process, yang kedua ada proses mengingat atau retention process, yang ketiga ada proses mesin untuk meniru atau reproduction process, dan yang terakhir ada proses pemberdayaan atau penguatan atau reinforcement process. Lanjut, ada cara manajer menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada langkah pembelajaran yang perlu dilalui untuk menjadi organisasi pembelajaran. Yang pertama ada penguasaan pengetahuan, yang kedua ada distribusi informasi, yang ketiga ada interpretasi informasi, dan yang terakhir ada pengingatan organisasional menurut Wibowo tahun 2006. Dan ada cara dalam menjadikan organisasi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran analitis, yang kedua ada pembelajaran sintetis, yang ketiga ada pembelajaran eksperimental, yang keempat ada pembelajaran interaktif, yang kelima ada pembelajaran struktural, yang terakhir ada pembelajaran institusional menurut Wibowo tahun 2006. Dan terakhir ada resistensi dan solusi pemecahan masalah dalam pembelajaran organisasi. Yaitu anggota organisasi tidak sadar menolak pembelajaran. Yang pertama ada fokus pada fragmentasi daripada sistem. Yang kedua ada menekankan kompetisi di atas kerjasama. Yang ketiga ada meskipun tidak ada yang salah dalam kompetisi, paradigma ini berakibat bekerja bersaing dengan berbagai orang. Dengan siapa mereka perlu berkolaborasi untuk mendapatkan akses. Dan yang terakhir ada menjadi reaktif daripada kreatif dan proaktif. Dan lanjut ada dalam menghadapi resistensi terhadap pembelajaran di organisasi,
perlu ada tindakan. Yang pertama ada tindakan proses penyadaran tentang perlu adanya kebutuhan perubahan. Yang kedua ada perubahan memperkuat adanya daya dorong atau daya ungkit perubahan dan tindakan perubahan atau resistensi. Dan yang terakhir ada membawa kembali organisasi pada keseimbangan baru atau menurut Woodward and Dobson tahun 2002.